Pasukan pengintai yang di Attack on Titan itu apa namanya? Pasukan pengintai di Attack on Titan itu apa namanya? Beberapa jam lain. Hah? Sudah malam bahas game Itu ini. udah kan? Udah mulai kan? PKN. Udah. Udah. Ada bilang kemudian. Dan tubuh kita satu dalam bahasa. Iya itu tadi kan kecil tadi ini kan kecil. Mau tugas aku tadi apa? Walrus Yang berisi. Walrus. Udah mulai belum? jalan kau mati. Bella. Bella mulai. Ayo kok. Mau jadi ngapain? Nggak bisa tengok ada yang mau. Terus arah sih. Kan nengok mana? Yang dekat kamera tolong suaranya dikecil. Oke. Siap. 1, 2, 3. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, alhamdulillah kita berkumpul lagi di sini dalam keadaan sehat untuk menuntut ilmu ya kan, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berjuang untuk membawa kita dari zaman jahiliyah untuk menuju zaman yang penuh dengan teknologi seperti sekarang ini. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Ini alhamdulillah semuanya hadir, jadi bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai ekosistem ya.
untuk submateri biogeokimia. Kita akan kembali membahas mengenai materi yang minggu lalu. Ya. Kita kan kemarin udah membahas tentang ekosistem, apa saja tentang ekosistem mengenai lingkungan. Nah, sekarang kita lihat di ekosistem dan lingkungan kita. Ya. Beberapa hari ini sangat terkenal bahwa suhu kita semakin naik ya kan, ya naik 1 derajat gitu kan, sangat panas. Di malam hari maupun pagi hari juga sangat panas. Menurut kalian ini ada pengaruhnya nggak sih dengan kondisi ataupun jumlah air yang ada di kota kita, khususnya Bengkulu dulu ya, karena kita tinggal di Bengkulu. Kalau di Asia kan kita nggak tahu ya gimana keadaan yang di Thailand, keadaan yang ada di Singapura kita kurang tahu. Nah sekarang kita lihat kondisi di Bengkulu. Menurut kalian kita ini ada kekurangan air nggak sih di lingkungan kita menurut kalian? Ada, kenapa coba? Penyebabnya? Jadi akhirnya nggak bagus. Penguapan. PDAM-nya kurang bagus. Apalagi? Penguapan. Penguapan apa? Penguapan, beneran? Iya, bagus sekali. Kenapa penguapan maksudnya? Kenapa penguapan? Kan, oh iya, karena panas jadi terjadi penguapan ya kan? Kita kalau lihat air ya kan, air itu sebenarnya dia tidak menghilang begitu saja, tapi dia pergi kemana? Menguap ya kan? Iya, ke atas gitu ya. Kalau misalnya sepanas ini, kita lihat saja seperti air yang mendidih gitu kan. Semakin lama kan semakin habis gitu yang di dalam galon itu kan. Nah, perginya kemana sih? Ya kan? Perginya kemana? Ke atas. Atasnya yang mana? Membentuk awan ya kan, di atmosfer terjadi kondensasi ya kan. Karena di atas sana terjadi penurunan suhu menjadi dingin, akhirnya terjadi kondensasi, itu artinya pengembunan. Kalau di sini dia panas, akhirnya dia menguap naik ke atas membentuk gas, ya kan? Di sana dia membentuk embun kembali, ya kan? Karena dia membentuk gas yang lebih padat gitu ya, mengembun gitu, membentuk air, dari gas membentuk air, akhirnya dia, iya, kalau nggak kuat lagi di awan tersebut, ya kan, terjadi hujan karena jumlah air sudah semakin banyak misalnya kan di awan-awan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kalian naik pesawat gitu kan, ngelihat di bagian luar awan-awan itu kan sebenarnya kok kayak apa gitu. Padahal itu adalah embun-embun air gitu ya. Cuma memang nggak terlalu padat. Kecuali kalau dia udah nggak kuat lagi nih menampung atau menahan jumlah ya yang ada di dalam awan tersebut, akhirnya dia turun. Nah sekarang kalau kalian rasakan terjadi hujan nggak ya? Padahal kita kan udah panas, udah banyak. Kurang apa lagi kita wah? Pinggir pantai juga sudah. Hujan nggak di kita? Enggak kan? Itu kan jadi pertanyaan ya. Apakah nanti kita akan menjadi kayak padang pasir gitu, gurun yang suhunya begitu panas terus akhirnya ya kita itu juga ya, kekurangan air juga gitu ya. Apakah akan terjadi seperti itu? Apakah air di dunia ini akan hilang, kita akan habis gitu kan? Nah, itulah yang akan kita pelajari mengenai biogeokimia. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Diharapkan setelah kita mempelajari ini, ya, kita akan menjelaskan bagaimana hujan, terus juga bagaimana pengembangan siklus-siklus biogeokimia dan juga apa itu berkaitan dengan pemulihan ketidakseimbangan. Gimana sih nanti kalian akan menciptakan ataupun memberi solusi ke lingkungan kita, bagaimana nih lingkungan kita yang kayak gini keadaannya bisa kita tolong untuk kita pulihkan gitu ya. Itu pun tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk kepada materi ya. Ini akan membawa kalian pada sebuah tayangan video ya. Ya, ada banyak video-video yang menurut ini mengerikan ya. Kelihatan nggak? Mati lampu ya. Aduh. Gak tertarik ya? Serius? Mati lampu. Turun ya? Ya udah deh. Ya udah, nggak apa-apa. Kita lanjutkan karena kondisi mati lampu gitu kan. Nah, kita lihat saja di lingkungan gitu
lihat di handphone kalian gitu. Kalau misalnya kalian membuka seperti biasa, karena kita sudah zaman IT gitu ya. Mari kita gunakan handphone kita seperti biasa. Dalam keadaan mati lampu ini, semoga data tetap ada ya gitu. Kita akan membuka beberapa polusi yang diakibatkan oleh acid. Bisa kalian buka di YouTube ya kan, dicari mengenai ada kota kan? Ya, baiklah. Kalau gitu, ah? Oke, alhamdulillah. Oh, tadi ada? Ah, udah lah. Tapi kan ini udah besar ininya, bukan cuma karena kita aja loh. Ini kan satu sekolah. Baik, sebelum mati lampu kembali, mari kita lihat mana nih tayangan video berikut ini. Bismillah. Terang-terang ya. Ya karena ini adalah polusi gitu kan, yang diakibatkan. Tidak hanya pabrik, kayaknya juga gara-gara transportasi gitu kan. Ya, transportasi. Semua kegiatan manusia itu sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita, lingkungan kita gitu kan. Ya, apalagi pabrik gitu kan. Misalnya Abdi punya pabrik gitu kan, ingin menambah penghasilan, dia menciptakan pabrik yang baru lagi gitu kan. Ngegas gitu semuanya kan, AMDAL nggak dipikirkannya gitu kan, dampak lingkungan nggak dipikirkannya, yang penting bangunan tumbuh gitu kan, terbangun gitu kan, sarana dan prasarana yang dia harapkan terbangun gitu kan, tanpa memperhatikan AMDAL lingkungan gitu kan. Itu juga sangat mempengaruhi kehidupan kita manusia gitu. Tidak hanya manusia, hewan juga, tumbuhan juga gitu kan. Ujung-ujungnya yang dampak siapa? Kembali lagi manusia juga dampaknya. Adanya itu kan hujan sumput ya, jadi sangat asam hujan tersebut gitu kan. Kalau dulu sih mungkin bisa ya, kalau hujan langsung kita ngangang-ngangang gitu kan. Kenapa sih sekarang nggak boleh gitu kan? Ya karena kita lihat aja lingkungan kita udah nggak baik ya, polusi banyak gitu, udara tuh udah hitam gitu kan. Jadi gimana caranya kita itu? Akhirnya air tersebut harus masuk ke dalam tanah. Buat apa? Biar dia menetralisir semua racun gitu. Itulah pentingnya kita mempelajari gimana sih dampak lingkungan. Kalau kita nih sebagai manusia tuh cukup egois gitu ya dalam melaksanakan apapun juga membangun gitu dalam pembangunan. Nah, satu video lagi. Apa nih judulnya? Ini yang terbanyak dari Indonesia, sangat terkenal. Bukan, sampah. Ya, yang akhirnya mempengaruhi daur gitu ya. Kita kan tahu ya, namanya daur atau siklus itu selalu berputar, dia nggak mungkin berhenti gitu ya. Nggak mungkin berhenti. Nah, kita yang seharusnya siklus itu menjadi seimbang urutannya, salah satunya kita hantam gitu. Contohnya dengan ya tuh sampah, benar-benar nggak bisa kita toleransi lagi ya sampah. Kita di Bengkulu aja deh, nggak usah di tempat lain. Bengkulu juga banyak gitu kan, karena kita juga bingung buang sampah itu kemana ya gitu kan. Sedangkan buang sampah sekarang mahal kan, ya kan. Nggak boleh juga kita membakar sampah sembarangan ya, karena sekarang kan ada asap dan sebagainya, sangat mengganggu gitu kan. Dan pohon-pohon juga makin berkurang gitu. Akibatnya nih ya kan, ya kasihan lah gitu ya. Kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Pulau Tikus aja deh gitu. Kalau kalian ngelihat kura-kura, ada kura-kura ya, pernah pergi ke Pulau Tikus gitu kan, naik kapal, ada kura-kura gede di sana tuh, wah luar biasa. Cuma di belakang-belakangnya tuh ada sampah, ada apa tuh minuman-minuman botol-botol gitu. Jadi rasanya tuh aduh sedih banget ya. Aduh, gimana ya ngeliatnya? Ada hewan laut di sana dipenuhi dengan sampah gitu kan. Padahal dia lagi berenang-berenang bahagia gitu kan. Kalau nyangkut di mana? Kan banyak kan kasusnya
pinguin nyangkut, apalagi anjing laut juga nyangkut lehernya sama itu kan, jaring-jaringnya para nelayan ataupun juga yang kadang kalian melaksanakan fishing gitu untuk hobi aja gitu ya, hobi menyakiti itu berarti kan, udah di itu nyangkut ke sini dilepas gitu aja gitu kan, bukan kayak itu menyakiti makhluk lain gitu ya, ya kan, itu hobi yang aneh ya. Mending kita ya kalau misalnya mau fishing ya tinggal ambil aja gitu, tinggal beli aja gitu. Kenapa kita udah ditangkap dilepas, betapa menderitanya gitu kan. Inilah sampah ya kan, yang dampaknya sangat luar biasa, terutama di kita aja di Bengkulu gitu ya, pinggir pantai lagi ya, lewat pantai tempat yang seharusnya kita banggakan gitu kan, tuh panjang banget gitu, walaupun sekarang udah lumayan diberesin kan, cuma tetap aja gitu kan, maksudnya kita manusia kadang juga susah diomongin gitu, kadang juga gimana ya, kita tuh nyari tempat buang sampah juga nggak bisa, memang kan masih dempet aja kan gitu kan, nggak ada mau buat untuk bakar-bakar buang sampah gitu atau gimana kan, tapi ini juga kadang begitu ya, padahal di rumah tuh udah ngapa-ngapain gitu, udah terlalu banyak beli, cuma selalu ada sampah gitu, jadi kita tuh pusing apa ya, kayak setiap minggu tuh kadang-kadang sampah plastik yang botolan itu sampai sekarang gitu, perasaan kita nggak terlalu banyak beli tapi selalu ada sampah gitu, jadi kita berpikir wajar aja kayaknya ya gitu ya, di satu manusia aja satu rumahnya produksi sampahnya berapa kilo gitu. Se-Bengkulu, se-Indonesia, wah gunung sampah. Kasihan sekali mereka ini ya kan, wah yang begitu cantik gitu kan, kita yang memiliki pikiran, memiliki otak yang bijaksana, yang mampu berpikir maksudnya untuk menyelamatkan hewan lain, kita kemana gitu kan, hanya bisa merusak saja kah, ataukah kita mampu untuk membantu lingkungan ini tetap berada pada kondisi seimbang ya, homeostasis, itu yang akan kita capai. Gimana sih cara kita sebagai kaula muda untuk dapat kehidupan ini menunjang sampai berat beribu-ribu tahun yang lalu, untuk akhirnya kita mampu gitu kan mencapai homeostasis gitu ya. Selanjutnya terakhir, nah, ini dampak ketika kita apa ya, benar-benar apa ya, tidak peka terhadap lingkungan itu ya. Ada hujan acid tadi yang seperti dijelaskan yang akan kalian pelajari gitu, mengenai hujan acid, hujan asam gitu. Dampaknya sangat luar biasa ke bangunan gitu kan. Alhamdulillah kayaknya di sini belum ada ya kalau kita rasakan hujan asam gitu ya, yang benar-benar asam dari sulfur gitu belum ada gitu. Nah, bayangkan di tempat lain yang industri yang sudah banyak gitu kan, itu bisa benar-benar membuat bangunan-bangunan itu cepat berkarat. Kalau kalian lihat bangunan-bangunan yang ada di sekitar gitu ya, di kota-kota besar gitu, kenapa sih mudah berkarat? Terus juga kenapa sih besi mudah berkarat gitu ya? Ini karena sulfur gitu. Bisa jadi kan kalau di Menara Eiffel ini diibaratkan oleh para saintis gitu kan, kalau misalnya mereka tidak menjaga menara yang menjadi ikonnya mereka gitu kan, otomatis mereka akan hancur, jatuh. Ikon ini akan hilang karena di situ apa ya, aktivitas industrinya juga luar biasa kan di sini. Jadi sangat mereka tuh ketakutan nih para saintis ini, gimana nih untuk menyelamatkan ikon kita satu-satunya kalau terjadi hujan sulfur. Ini pasti bakalan hancur gitu ya. Sedangkan mereka kan udah apa itu, menara ini sudah bertahun-tahun gitu kan. Luar biasa sekarang masih bisa bertahan. Coba kita ngelihat candi apa, Benteng Marlborough kita. Masih bertahan gak tuh? Moga-moga ya gitu kan. Karena harus ada perawatan terus, nggak bisa tidak. Nah untuk itu kita masuk kepada materi mengenai biogeokimia ya. Yang akan kita bahas bio, kehidupan, geografi. Kalau kalian belajar geografi kan udah tahu ya, itu pasti belajar tentang bumi, tanah, dan strukturnya. Nah, kimia itu berarti senyawa-senyawanya. Ya. Biogeokimia berarti yang berkaitan senyawa-senyawa yang hidup ya, mempengaruhi kehidupan kita gitu kan, dan juga mempengaruhi biosfer kita. Senyawa-senyawa ini ternyata sangat mempengaruhi kehidupan kita dan biosfer seluruhnya gitu kan. Makanya disebut dengan biogeokimia. Dan ada Daud. Kalau kita bertemu dengan kata-kata Daud, berarti itu adalah siklus yang terus-menerus.
bisa habis? Menurut kalian? Bisa nggak? Tidak. Apakah bisa berkurang? Yakin? Iya. Karena air itu daur terus menerus, walaupun kita minum, walaupun dia habis di comberan sana, dia tetap ada gitu kan. Jumlahnya di bumi ini selalu sama, tidak bisa berkurang. Karena kalau berkurang sedikit aja, pasti kita terjadi ketidakseimbangan. Contohnya mungkin bisa jadi kiamat gitu ya. Nah, makanya yang namanya daur siklus itu selalu terjadi. Sama kayak tubuh kita makan, kita mengeluarkan ini, akhirnya menjadi kotoran gitu kan, dibentuk sama defektif gitu kan, untuk kembali digunakan gitu. Itu semuanya siklus selalu terjadi berulang-ulang. Daur, makanya disebut dengan daur. Nah, dalam satu ekosistem, materi pada setiap tingkat trofik tidak hilang. Apa maksudnya? Materi pada setiap tingkat trofik. Gimana kalau dia mati? Contohnya apa untuk tingkat trofik ini? Siapa sih yang tingkat trofik yang dikatakan sebagai tingkat trofik? Ada yang tahu? Siapa? Kita trofik bukan? Iya. Kenapa? Kita masuk ke mana? Produsen atau konsumen 1, konsumen 2 atau konsumen 3? Konsumen berapa? Iya, hebat ya. Kita memakan segalanya kan? Iya, kita omnivora gitu kan. Jadi tingkat trofik itu adalah kita. Dan produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 dan 3 sampai piramida ke atasnya itu masuk ke tingkat trofik. Kalian paham nggak sih maksudnya? Bahwa materi kita tidak hilang. Berarti walaupun kita mati juga kita tidak akan hilang. Karena kita materi kita tetap ada, kita kan akan kembali ke tanah. Materi kita masih ada kan? Iya, yang disebut dengan materi. Memang nyawa kita sudah tidak ada, tapi materi kita tetap ada. Kita ngomong ini aja, suara kita tuh selalu ada gitu, naik, menguap gitu. Makanya mungkin itu kalau di dalam fisika itu laporan kita gitu. Laporan keputusan kita, karena kan nanti di hari akhir kan ada laporan-laporan gitu ya. Itu semuanya tidak akan pernah hilang, termasuk juga di dalam ekosistem. Nah, ekosistem ada biotik dan abiotik, kalian sudah tahu gitu ya, bahwa abiotik mempengaruhi kehidupan kita, bahwa yang tidak hidup ya kan seperti air, oksigen, ternyata itu yang membuat kita hidup. Baiklah, ada yang mau ditanyakan mengenai biogeokimia sebelum kita masuk pada kelompok ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Cukup? Cukup. Baiklah, silakan kalian duduk berkumpul pada kelompoknya. Kita akan membahas mengenai ELKPD yang sudah Ibu kirim ke handphone kalian masing-masing di sini, mengenai siklus-siklus hidup yang ada di dunia ya, berkaitan dengan biogeokimia. Silakan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Cok. Bapak siapa ya? Awak aduh. Wah, Rizka, kamu sih ya? Baik, dalam KPD yang sudah Ibu bagian di Flip Builder ya kan, silakan kalian buka di handphone kalian masing-masing mengenai kegiatan kita pada hari ini. Diskusi kita akan membahas satu kelompok, satu topik ya. Jadi kita akan berbeda-beda topik, mulai dari tugas 1 ya kan, tugas 2
2, tugas 3, dan tugas 4. Jadi silakan dikerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing di PDF KPD kalian. Sudah di-download ya? Ya, oke, baik. Silakan kalian lihat. Gunakan teknologi ini sebaik mungkin ya. Silakan menggunakan literasi digital. Kalian boleh menggunakan literasi digital, menggunakan referensi itu dari internet ataupun juga dari buku-buku yang sesuai dengan materi kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap membagi tugas-tugas anggota kelompoknya. Kedua, mohon dibagi ya. Itu juga. Dipersiapkan ini juga untuk presentasi. Sudah ketemu? Tugas 1 ya, tugas 2. Ada yang mau ditanyakan? Paham dengan langkah-langkah kerjanya? Paham? Disesuaikan saja dengan yang ada di KKPD itu, ya kan? Jawabannya juga. Boleh kalian mendapatkan informasi dari literasi digital sebanyak-banyaknya, menggunakan internet gitu ya. Boleh, website. Kalau bisa dari jurnal-jurnal di akademia atau scholarship. Sudah 1. Jangan kebanyakan. Sudah 1. Sisanya dibuang. Dibagi tugasnya ya. Kalau punya tutur kan. Udah cukup duluan ya. Ini mau dirasa. Saya tidak. Karena mau moderator. Ya Allah. Oh, kak, yang kak, berarti yang boleh. Video Saya meeting tadi. Kamera aku kawak, cowok. Awak memantau merah.
Sini. Penuh sih kok galau-galau. Ini. Nah. Ini. Lapan, seuntung enggak? Silakan ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Berarti kita ada 4 kelompok ya. Jadi cek. Gak usah lah, banyak diri juga. Gabung aja sama di sana. Gak apa-apa. Nah. Siapa namanya? Haikal. Haikal. Kalau tahu Haikal gabung di sana Haikal. Astagfirullah. Atau mau gabung di sini juga gak apa-apa. Ini kelompoknya Astagfirullah. udah kebanyakan gitu ya. Nanti perwakilan aja. Perwakilannya yang maju. Moderator, terus yang bacakan, sama kalau menjawab silakan gak apa-apa dari sini juga gak apa-apa. Oh iya. Astagfirullah kan. Sudahlah. Akhir dulu. Di rumah saya. Tahu. Jadilah kan. Jadilah makanan orang. wah awak kalau duduk maju lagi untuk galau. Udah aku sampai kelompok dari dulu aja Mali orang tidak cuma suka. Dia sibuk. Kau dah salah tidak cuma suka. aku kan mengadakan lagi ngapa emosi dia emosi dia ngapa ya emosi dia macam mana Ah, dipakai. Ikut lah yang satu. Buka dulu. misal kali maju itu tutup galau bro itu mana kamera misal maju lagi itu tutup galau di kaki Enggak, duduk di sana aja. tidak bisa tidak bisa jujur nanti ini Enggak apa-apa, duduk yang di sana aja. di mana Di sana. ya deh ada yang jujur Iya, di samping Abang Bintan. Abang siapa, Pak? Terus tunggu sini. Restu. kau udah jujur lah kecilnya dulu tidak muat lagi situ Enggak apa-apa di belakang juga enggak apa-apa. di belakangnya Iya, enggak apa-apa di belakang juga enggak apa-apa. ada dulu situ kami Nanti muka kamu bisa memilih gitu ya. paling Ada kendala? Ada kendala? Silakan digali informasi sebanyak-banyaknya ya. Ingat kita adalah anak-anak di zaman abad 21 menggunakan teknologi yang biasa gitu ya. Silakan menggunakan literasi digital, cari sumber, gali sebanyak-banyaknya. Coba. mau ada nyicil lagi ada nyicil Bukan jangkauannya teknologi, gaulnya, prosesnya. Ya. Gaulnya itu kan sama moderator cak mana kameranya dapat kan lo udah ada. Yang mungkin sulit itu gimana kalian untuk itu ya yang tanya bagi-bagi ya.
pukul. Boleh main bela pukul cuma tidur. Dan susun Kasus untuk tugas 1 mengenai gimana sih kalau salah satu komponen itu ada yang hilang. Ya misalnya produsen hilang atau konsumen tingkat satunya yang hilang gitu kan. Apa yang terjadi dengan unit yang lain? Akan senang. Biskut Jujur sama sapu. Woi, sini, Bel. Bel, ini kan tempat benar. Ini orang ini. Goreng. Kalau misalnya semuanya mau maju itu, kalau misalnya mau jawab di sini aja. Itu tuh organ aja. Organ test. Berarti gua udah nggak ada yang Siapa? Kalian juga sudah melihat tugas-tugas di kelompok lain gitu kan. Siapkan minimal 1 pertanyaan. Iya. Cari. Sudah sampai nomor berapa? Nomor berapa? Sudah. Saya sendiri. Oke. Tinggalin aja kalau nggak ada nggak apa-apa. Iya. Sesuai dengan yang kita jawab memang nggak ada kan? Nggak ada harimau atau apa gitu. Masukin, ya. Ada kesulitan lagi? Ada kesulitan lagi? Kamu kan salah. Kamu tahu kan? Tidak tahu yang kalau kita cuma ayah lah. Jadi Gimana caranya? Tulis-tulis aja biar tetap seimbang di alam. Mempertahankan keseimbangan nitrogen di alam. Tapi ini kan bagus kalau dia rusak. Kena kita timbang, kena kita timbang. Kamera. Orang yang ada lagi mau. Ya. Nggak nampak kan? Nggak nampak. Nitrogen, oksigen, nitrogen, udara.
Depan kamu kan tuh begitu. Waktunya 10 menit lagi ya. Cari Pak. Tadi kamu sudah. Nanti kau